Ya, tentu setiap warga negara ya, terlepas dia sebagai prajurit TNI, kemudian ASN, atau dia swasta begitu ya, bekerja di sektor swasta, semua dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi saya maknai apa yang dilakukan oleh beberapa prajurit TNI itu semata-mata menggunakan kewenangan hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka memperjuangkan haknya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi saya pikir ini satu hal yang baik, ketaatan pada konstitusi, bagaimana memperjuangkan hak konstitusional melalui jalur yang disediakan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kita lihat dulu bahwa Undang-Undang 34 tahun 2004 ya, saat dibuat pada waktu itu tentu sesuatu yang sesuai pada zamannya. Namun ada adagium hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial berjalan, tentu kemudian ada fakta-fakta baru, bagaimana kemudian usia produktif menurut Badan Pusat Statistik, kemudian usia harapan hidup yang menunjukkan semuanya naik. Ada perkembangan-perkembangan yang positif begitu ya, artinya usia produktif 15 sampai 64, kemudian usia harapan hidup hampir 72 tahun. Nah, tentu situasi ini tidak bisa kemudian kita maknai tidak akan berimplikasi pada Undang-Undang TNI tentang usia pensiun prajurit TNI. Ditambah lagi sesungguhnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya pada tahun 2022, 8 Maret 2022, putusan 62 tahun 2021, kami dibacakan 8 Maret 2022, jelas dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan usia pensiun prajurit TNI. Nah, di situ ada pesan konstitusional, dua pesan konstitusionalnya, yaitu karena TNI dan Polri ini meskipun dua lembaga yang berbeda, tapi dari tugas fungsi karakteristiknya itu setara, ada persamaan. Nah, sehingga kemudian kita bisa katakan usia prajurit TNI pensiun yang ada di pasal 53 Undang-Undang TNI itu bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Polri begitu, yaitu usia 58 dan dalam syarat terpenuhi yaitu memiliki keahlian khusus atau dibutuhkan bisa diperpanjang sampai 60. Namun demikian untuk mengubah itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Maka MK menyatakan supaya dilakukan perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, perjalanan sudah setahun lebih putusan ini ada, namun tanda-tanda kemudian akan dilakukan perubahan dalam rangka melaksanakan putusan MK itu belum kita lihat. Sehingga tentu ada kerugian konstitusional, yaitu ketidakadilan antara prajurit TNI usia pensiunnya dengan usia pensiun Polri maupun ASN maupun jaksa ya, maupun profesi-profesi yang lain. Dengan demikian MK perlu untuk menegakkan putusan yang ada yang memerintahkan membentuk undang-undang, sehingga sangat dimungkinkan kemudian Mahkamah Konstitusi demi menjaga tegaknya nilai konstitusi, menjaga marwah putusannya untuk kemudian memutuskan perkara ini dengan cara kemudian memberikan keadilan, mengembalikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, sehingga MK bisa memutuskan untuk mengubah Undang-Undang TNI melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan usia tentu 58 untuk Tamtama Bintara, 60 untuk perwira, dan tanpa perlu menggunakan syarat yaitu syarat memiliki keahlian khusus atau dibutuhkan. Karena syarat itu juga mengandung persoalan, yaitu memberikan ruang diskresi yang terlalu luas, tidak ada kepastian, dan operasionalisasinya sangat susah. Nah, apalagi Undang-Undang ASN kita, Undang-Undang 5 dari 2014 sudah jelas. Kalau kita lihat TNI dan Polri itu kan bagian dari ASN sesungguhnya di Undang-Undang Kepegawaian. Maka di sana jelas usia pensiun 58 untuk jabatan administrasi dan 60 untuk jabatan pimpinan tinggi. Sehingga konstruksi ini bisa digunakan di putusan MK untuk memberikan keadilan bagi prajurit TNI, yaitu 58 untuk Tamtama Bintara, 60 untuk perwira. Dan kita tentu berharap proses ini berjalan dengan baik, MK melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kemudian ketatanegaraan kita akan bekerja dalam rangka pelindungan hak konstitusional warga negara.
Ya, ini pertama hak konstitusional warga negara untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam konteks ini adalah hal yang wajar ya. Ketika kita lihat karakter dari TNI dan Polri itu kan punya karakter yang sama. Kalau kita lihat sejarahnya, dulu dalam konteks ini pertahanan keamanan itu kan jadi satu. Kemudian era reformasi baru pertahanan itu dilakukan oleh TNI dan kemudian keamanan itu dilakukan oleh Polri. Nah, tapi karakteristik dalam kaitannya dengan profesi itu sama. Sehingga ketika ada perbedaan antara usia Polri dengan usia anggota TNI, maka itu yang menjadi persoalan dalam konteks ini, ketidakadilan di situ kita rasakan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keinginan dari anggota TNI untuk mengajukan judicial review adalah konstitusional. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan gini, ketika kita lihat katakanlah secara sederhana kita bandingkan dengan kepolisian itu sampai 60, maka seharusnya dan kemudian jabatan eselon 1 misalnya dalam konteks birokrasi juga 60, maka seharusnya kenaikan di 60 itu adalah hal yang wajar. Karena sekali lagi karakteristik dari kepolisian dan TNI itu adalah sama, mirip ya, sehingga menjadi tidak fair dan tidak adil ketika yang namanya TNI diberikan satu hak dalam kaitannya dengan usia itu hanya sampai di batas 53 atau sampai 58. Itu yang saya katakan bahwa ya harusnya ini kemudian menjadi satu perhatian yang khusus ya di dalam sidang MK nanti, dan Mahkamah Konstitusi perlu melihat dalam konteks kaitannya dengan pengharapan yang wajar dari kehendak para anggota TNI itu.